Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Hari ini saya akan update tentang tanaman bawang merah milik bocah belajar tani yang hari ini genap 22 HST. Di ini ada beberapa varietas yang seperti kemarin saya jelaskan, ada crok, ada benih terlarang, ada tajuk, ada bauci, ada dari biru batu. Jadi ini yang paling unggul. Memang secara pertumbuhan dan peranakan memang tajuk yang paling unggul untuk pertumbuhan. Tapi kalau untuk besarnya popor dan kesuburannya tetap benih terlarang lur. Tapi kalau pertumbuhan sesuai fase itu tajuk yang paling unggul. Peranakannya banyak, juga batangnya kaku, hanya saja daunnya agak kecil. Tapi kalau yang benih terlarang itu batang kaku, popor besar, daunnya juga besar, tapi untuk peranakannya kurang, walaupun benihnya super door lur. Karena memang kemarin tidak dipeges, dan ini saatnya kita genjot. Karena sudah mulai masuk fase generatif, kita mulai genjot nutrisi lur. Genjot nutrisi yang dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Di hari ini saya nyepre full nutrisi. Ini ada kalsium, ada ultradap, terus ada magnesium sulfat, terus ada KNO3 kristal. Itu yang saya masukkan lur. Itu karena bertujuan agar si bawang merah ini nanti peranannya bertambah. Di kalsiumnya hari ini saya gunakan dosis yang agak tinggi, jadi 4 sendok makan penuh. Dan untuk KNO3 kristalnya 4 sendok penuh, magnesiumnya 3 sendok penuh, terus untuk ultradapnya 4 sendok penuh. Jadi ini dosisnya sudah dosis kelas bawang merah generatif usia 30 up. Tapi enggak apa-apa. Jadi setiap tanaman itu punya fasenya sendiri-sendiri. Jadi tidak terfokus pada usia. Jadi kita itu petani baiknya mengikuti si tanaman. Jangan kita memaksakan atau kita itu egois karena belum sekian HST belum kita masukkan nutrisi. Jadi kali ini saya masukkan nutrisi generatif di awal karena memang saya lihat pertumbuhannya itu dia sudah mulai bentuk batang lur. Jadi batang itu tidak lagi nempel begini, dia sudah mulai buka. Nah ini tandanya sudah mulai generatif. Kalau kita tidak suplai nutrisi generatif, nanti itu saat pembentukan batang dia itu belum punya cadangan loh. Sehingga nanti pembentukan batang dan tunasnya itu, popornya itu juga kurang maksimal. Hari ini saya juga akan lakukan penaburan CaCO3. Jadi ini sebagian itu bedengan itu yang kemarin rumputnya itu sampai tebal, kemudian kita herbisida itu mati memang lur. Ini bersih dari rumput. Tapi memang saat ditanami bawang merah dia pertumbuhannya kalah dari yang awalnya tidak ada rumput. Karena ciri rumputnya berbeda dengan rumput yang seperti biasanya. Rumput itu seperti krokot ini loh lur. Kalau di sini bilangnya krema, seperti krokot seperti ini. Jadi kalaupun dia dispray herbisida sistemik, setiap ruas ini dia ada akarnya. Akarnya ini tidak mati lur. Dia nanti tumbuh lagi. Nah, busuknya daunnya ini ternyata membuat tanah itu terlalu asam. Jadi ada beberapa unsur hara yang terikat tidak bisa terserap oleh tanaman. Itu menurut analisa bocah belajar tani loh. Padahal kita juga sudah setting agen hayati dan sebagainya yang di lokasi-lokasi tersebut. Saya berpikiran andai kata itu tidak kita lakukan treatment, maka tanaman ini dipastikan macet lho. Berarti sudah kita lakukan treatment, juga pemberian dekomposer yang berlebih pun di lokasi tersebut, itu aja masih tertahan pertumbuhannya. Sehingga
kita itu harus benar-benar teliti lur. Teliti kita mengikuti tanaman, jangan kita mengikuti egonya kita. Dan informasi sampai detik ini tanaman bawang merah saya ini 20 HST dengan daun yang seperti ini lebat. Ini belum pernah masuk insektisida pabrik. Jadi bersih dari ulat dan juga grandong. Ini juga faktor cuaca lur. Jadi saya tidak mengunggulkan karena metode saya saja, tapi ini karena memang cuacanya kan hujan terus loh. Jadi si keper itu juga kalaupun bertelur nanti bisa bungker. Jadi kalau saya itu sampai hari ini setiap nyepre memang saya tambahkan pestisida nabati yang saya buat. Tapi itu juga masih dalam kondisi kita harus berikan pertahanan lur. Dan kalaupun memang belum ada tanda-tanda, ya kita itu masih bisa berlega hati agar tanaman ini tidak kita masukkan insek dulu, karena apapun namanya pestisida itu pasti ada pengaruhnya dengan tanaman. Untuk itu kalau memang tidak dibutuhkan ya jangan dimasukkan gitu loh. Beda dengan fungisida. Kalau fungisida itu jamurnya itu tidak terlihat loh, tahu-tahu menginfeksi. Untuk itu kita lakukan pencegahan. Beda dengan insek. Kalau insek itu harusnya kita teliti itu tahu tanda-tanda ada mau serangan, ada tanda-tanda masuk, itu kita lakukan pencegahan. Jadi selain mengendalikan juga melakukan pencegahan. Seperti itu lur. Karena ini ada orang hajatan lur. Ini kalau saya putus jeda nanti audionya masuk, nanti pasti dapat peringatan lur. Yang jelas nanti saya akan cuplikan beberapa video dari tanaman saya ini, saya akan masukkan ke video ini agar kita sama-sama tahu seperti apa tuh kondisi tanaman yang sudah mulai masuk generatif walaupun usianya itu belum masuk. Dan kenapa kita juga genjot nutrisi padahal usia belum masuk generatif. Tuh karena kita juga menyesuaikan. Kalau kondisinya kerdil atau macet, usia 20 HST pun sudah mulai mecah lur. Tapi batangnya kurang, pertumbuhan daunnya kurang subur, nanti jadinya ya super kecil. Tapi kalau pertumbuhannya sudah normal seperti ini, kalaupun mau generatif ya kita suplai nutrisi generatif. Seperti itu lur. Baik lur, cukup dari saya bocah belajar tani. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah saya mohon maaf. Dan buat dulur-dulur tetap jaga tanaman karena harganya lagi naik. Semoga saja 1 bulan lagi up di atas 50. Baik dari saya bocah belajar saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.